Dan di video kali ini gue mau ngebahas bagaimana struggle dan perjalanan gue dan key learning points yang gue dapatkan selama 50 video ini supaya kalian yang juga pengen jadi YouTuber bisa mempelajari hal-hal ini, terutama kalau misalnya kalian tuh bukan public figure. Memang benar, orang bilang jadi YouTuber itu duitnya gede, banyak banget duitnya. Tapi untuk bisa menuju ke sana, effortnya juga luar biasa mampus. Dari 21 Juni kemarin, gue berhasil membuat 50 video, Senin, Rabu, Jumat, bikin konten terus. Kemudian, hasilnya ya lumayan, dapat 339 subscribers. Nggak menghasilkan apapun guys. Dan gue jadi bertanya-tanya, apakah 50 video ini adalah sebuah investasi yang baik? Atau mendingan gue stop loss aja? Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan buat kalian yang udah selama ini ngikutin channel gue, ini adalah video yang ke-52. Dan gak berasa, kita udah halfway menuju video ke-100 yang akan menjadi target gue, yang dimana ini akan menentukan apakah gue akan melanjutkan channel ini atau enggak. To be honest, 100 video itu bukan hal yang mudah. Tapi menurut gue pengen mencoba untuk nge-push apakah benar-benar gue mampu melakukan 100 video secara konsisten. Walaupun beberapa minggu ini suka ada miss ya, karena agak kesibukan-kesibukan yang tidak memungkinkan untuk gue upload video. Tapi gue coba untuk bayar di hari-hari berikutnya supaya tetap konsisten 1 minggu 3 kali video. Dan apa yang gue pelajari selama 50 video pertama ini? 1, dalam perjalanan gue membuat konten di YouTube, satu platform yang memang orang banyak kenal, ini adalah platform yang tersulit untuk kita bisa gaining dan berkembang. Walaupun banyak orang juga yang berhasil dengan cepat, tapi ternyatanya nggak semudah itu. Karena banyak faktor yang membuat orang pengen nonton atau enggak. Dari sisi thumbnailnya, dari sisi openingnya, dari sisi durasi videonya, dari sisi bagaimana kita menyampaikan delivery-nya, dari sisi orangnya sendiri. Banyak orang suka nonton video-video yang lucu, sedangkan gue tahu gue bukan orang yang lucu. Dan itu yang menjadi salah satu hambatan, karena ketika seorang kreator membawakan dengan terlalu serius, ini akan menjadi backfire karena orang akhirnya bosan, akhirnya orang tinggalin juga. Kalau misalnya kalian ngerasa video-video gue sangat membosankan, please komen di bawah, karena gue juga butuh feedback dari kalian. Nomor 2, membuat judul itu sulitnya setengah mampus. Kayaknya kita ngelihat orang lain itu gampang banget bikin judul yang ngebait, ditambah dengan thumbnail yang ngebait. Baru ngelihat judulnya dalam waktu 3 detik pertama aja, kita udah pengen ngeklik. Tapi ternyata ketika kita melakukan, itu susah. Perlu effort lebih untuk berpikir, apa ya judul yang menarik ya? Kalau topiknya ini kira-kira gimana ya bisa dicari orang ya gitu. Nomor 3, kalau misalnya kita ngelihat di analytics, ada satu poin di mana kita bisa ngukur sebenarnya audience retention rate. Salah satu faktor penting yang bisa menjadi tolak ukur kita, apakah video kita itu cukup menarik atau enggak buat orang-orang, terutama buat penonton kita. Karena dengan kita mengetahui audience retention rate kita, itu kita bisa ngelihat di mana orang itu mulai ngerasa bosan dan akhirnya meninggalkan video kita. Of course, kalau di awal-awal drop rate-nya udah tinggi, itu yang mengakibatkan bahwa video kita nggak akan survive di dalam timeline dan algoritma. Gue ambil satu contoh. Oke guys, ini adalah salah satu video yang sempat dipublish juga oleh Will Ghost, dibantu dipublish sama dia di community tab-nya dia, dan berhasil menghasilkan view yang cukup tinggi. Sekitar 2.700 view didapatkan dari video ini aja gitu ya. Tapi kalau misalnya gue ngeliat di sini, audience retention rate-nya itu jelek sekali. Kalian bisa lihat, cek di bagian di sini, kita ngelihat ya, dari poin mulai detik pertama itu langsung turun ke sekitar 29% guys. Ini dalam waktu 17 detik, bahkan ini 46% dalam 17 detik. Artinya apa? Opening yang gue lakukan di sini ini poor banget. Kalau kita play videonya, yang ini dalam satu video ini kita akan bahas kenapa tahun 2021 itu adalah waktu yang tepat untuk kalian jadi YouTuber. Oke, itu jelas ya di depan ya, bagaimana gue ngebuka hooknya. Tapi setelah itu, ini scene-scene yang menurut mereka kayaknya nggak penting gitu. Terlalu membuang banyak waktu. Ada yang kurang. Lihat deh. Nah, mari mulai. Sekarang ini banyak banget YouTuber senior. 30 detik gue habiskan untuk banyak cincong-cincong nggak penting. Sehingga orang akhirnya turn off. Akhirnya mereka keluar. Jadi, opening yang to the point itu ternyata penting banget untuk kalian itu maintain engagement dengan audiens kalian. Terutama buat kalian yang masih belum punya super fans yang kuat. Karena kalau misalnya di tahap-tahap awal ini, kita perlu banget untuk memahami orang itu cuma butuh
tahu ilmunya aja. Mereka mungkin nggak peduli lu tuh siapa, mereka nggak kenal lu tuh siapa. Jadi nggak usah kebanyakan lama-lama, nggak usah kebanyakan cincong, cut straight to the point. Problem lainnya lagi yang biasa menghantui kita ketika kita lagi membangun karir sebagai content creator, yaitu adalah nggak bisa konsisten dan cepat menyerah. Bayangin guys, 50 video 4 bulan itu cuman growing sedikit banget. Nggak berasa banget gitu loh, capeknya segambreng, tapi hasilnya nggak kelihatan. Dan mungkin lebih banyak lagi orang yang nyerah di tahap-tahap awal gitu ya. Mereka dalam 10 video pertama nggak ngeliat hasilnya, nggak ada yang nonton, nggak ada yang like, nggak ada yang komen. Mereka give up. Tapi karena gue udah berkomitmen untuk minimal menghasilkan 100 video dulu dan nggak banyak komplain, gue mau memperhatikan juga ada orang nonton atau enggak, apakah ini adalah suatu investasi yang baik atau enggak, apakah ini cuma buang-buang waktu doang. Tapi ini adalah bentuk trial and error gue. Apakah benar-benar dengan gue nge-push quantity, gue akhirnya bisa menemukan konten apa yang sebenarnya paling tepat, yang sebenarnya kalian butuhkan, yang akhirnya bisa gue nyaman juga buat dengan nyaman, dan akhirnya nanti of course gak muluk-muluk ya, mencari uang juga dari sini. Jadi di channel ini sebenarnya gue ngebahas 3 poin bagaimana cara kita bisa mendapatkan uang dari internet. Ada dari sosial media cara membuat konten, ada dari bisnis online, dan satu trading di capital market. Buat beberapa orang, ini akan menjadi sebuah pain points yang sebenarnya challenging. Karena interest yang gue hadirkan ini cukup diverse. Dimana ada orang yang mungkin bikin konten fokus ke trading doang. Ada orang yang bikin konten fokus ke konten doang. Sebagai orang generalis, ini yang jadi struggle gue. Karena gue ngerasa ada hal yang bisa gue bagikan di sini, kenapa nggak gue bagikan? Tapi di sisi lain ini contradicting lagi. So, sambil menuju ke 100 video, gue lagi juga mengkurasi kira-kira mana sih topik yang saat ini paling kalian butuhkan dari apa yang gue ketahui. Karena dengan semakin nanti berjalannya waktu, pasti topiknya akan semakin lama makin mengerucut. Jadi gue mencoba untuk memulai dengan sesuatu yang lebih general, sambil melihat kira-kira mana konten yang paling kalian butuhkan, dan itu yang nanti akan gue double down untuk bisa memaksimalkan efektivitas dan peran channelnya. Satu hal yang belum juga gue maksimalkan adalah peran YouTube Shorts, dimana sebenarnya YouTube Shorts ini adalah fitur yang baru yang lagi dorong banget sama YouTube nih, tapi gue belum memaksimalkan peran itu. Padahal gue punya vertikal video yang lupa aja gitu gue upload ke YouTube. Ada satu contoh video kemarin yang gue ambil dari TikTok, yang gue bikin juga dari TikTok, dengan ada watermark TikTok juga. Tapi karena saat itu lagi trending, gue coba upload ke YouTube dan akhirnya menghasilkan view yang cukup tinggi. Di sini dalam waktu yang singkat, gue udah mendapatkan sekitar 1.372 views. Dan ini engagementnya lumayan banget nih gitu. Karena ternyata di sini didapatkan dari YouTube 75% atau sekitar 1.000 views yang didapatkan dari video ini didapatkan dari YouTube Search. Artinya ketika lagi ada momen-momen tertentu, kita sebagai content creator juga harus sigap dalam membuat konten. Mau itu video vertikal atau horizontal, yang penting kita siap untuk membuat konten dan ada pada saat itu. Dan kalau misalnya kalian bisa lihat di sini, dari 1 menit 29 detik videonya, average view duration itu sekitar 1 menit 9 detik ya. Average percentage view-nya itu tinggi banget, 77,6%. Dan kalau misalnya kita bandingkan lagi dengan tadi itu, ini audience retention rate-nya, kalian bisa ngeliatin begitu stabilnya ini video, sampai akhirnya di detik terakhir 1 menit 28 itu drop. Karena memang itu adalah akhir dari videonya. Jadi kunci dari bagaimana video kita itu bisa masuk dan terpapar ke dalam algoritma YouTube adalah dengan menjaga bagaimana audiens kita itu bisa nonton video kita sampai habis. Semakin tinggi audience retention rate-nya, semakin besar potensi video kita akan masuk dan terpapar ke lebih banyak orang lagi, dan akhirnya bisa mendapatkan subscribers baru yang juga akan cocok dengan konten-konten kita. Jadi segitu aja video dari gue kali ini. Ini adalah setengah jalan dari perjalanan gue menjadi YouTuber. Apakah ini akan menjadi jalan yang sukses ataupun enggak? Gue masih belum tahu, karena ini baru setengah jalan. Dan gue juga nggak berhak komplain kalau misalnya saat ini belum bisa menghasilkan performance yang bagus juga. Karena ada orang yang punya luck untuk bisa dapat traction cepat, ada orang yang butuh waktu. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita punya niat untuk menjaga konsistensi, sehingga nanti pada saat akhirnya kita bisa menemukan konten market fit kita, di mana konten yang kita bagikan itu adalah konten yang juga sebenarnya dibutuhkan oleh orang-orang dan audiens kita. Dan disitulah kita akan berkembang dan akan ada rezeki yang akan menghampiri kita nantinya. Stop, tunggu dulu. Guys, di video kali ini gue juga pengen minta feedback dari kalian. Buat kalian yang udah nonton video-video gue selama 50 video ke belakang itu, please kalian komen di bawah. Kira-kira apa yang harus gue perbaiki lagi supaya video-video yang gue buat ini lebih menjadi sesuatu yang kalian butuhkan. Please, gue butuh feedback itu.
Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semua pasti bisa karena terbiasa. Dan gue juga pasti bisa karena terbiasa. Bye.